Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, NIM 1810113214. Nah, jadi hari ini saya dan teman saya Made Saputra akan menjelaskan tentang Pegadaian Syariah yang materi ini ada di mata kuliah Layanan Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan tentang apa sih gadai, apa sih Pegadaian Syariah tersebut. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut tentang Pegadaian Syariah, tentu kita harus memahami apa sih gadai itu, tentang seperti apa, maka kita harus memahaminya di awal. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gadai yang dimaksud dengan gadai adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan suatu barang sebagai tanggungan, dan pinjaman tersebut ketika lunas, maka barang yang jadi tanggungan tadi akan dikembalikan kepada yang meminjam. Tetapi kalau yang meminjam tidak bisa melunasi utang atau tanggung jawabnya yang telah dia lakukan, maka barang yang ditanggungkan tadi akan menjadi hak milik si pemberi pinjaman. Tentu si peminjam tidak akan bisa lagi memiliki barang yang telah ditanggungkannya kepada orang yang memberi pinjaman kepadanya. Tugas pokok dari Lembaga Pegadaian Syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman yang diberikan tidak terbatas untuk masyarakat tertentu, namun di Indonesia layanan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas dan masih sedikit menjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Tujuan pokok berdirinya Pegadaian Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang saling tolong-menolong. Dengan adanya Pegadaian Syariah, maka dapat memberantas rentenir, praktek gelap yang sangat membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi berdirinya Pegadaian Syariah adalah itu karena bersifat sosial dan dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang kesehariannya bersifat konsumtif. Nah, penjelasan selanjutnya adalah tentang apa sih perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional. Yang tentu dari kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang dapat kita pahami dan juga kita dapat cari kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya dari segi pengenaan biayanya. Nah, jadi pengenaan biaya yang biasanya dilakukan oleh Pegadaian konvensional itu, mereka mengenakan biaya dengan bunga, dengan melakukan kegiatan bunga. Padahal kan hal tersebut dilarang dalam Islam. Dan pada Pegadaian Syariah ini tidak ada yang namanya bunga. Jadi pengenaan biayanya itu biasanya pada biaya pemeliharaan, biaya perawatan, biaya penyimpanan, dan juga biaya penafsiran. Nah, tentu biaya gadai syariah itu lebih kecil dan lebih sedikit dan tidak membebani tentunya kepada si peminjam. Dan tentunya juga dengan kembali lagi kepada tugasnya, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan juga saling menolong, saling tolong menolong, maka Pegadaian Syariah tidak akan membuat orang yang akan meminjam itu terbebani. Tentu tidak seperti Pegadaian konvensional. Terbebani karena kewajiban itu memang harus ditepati. Kan analisis SWOT dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan dari gadai syariah apabila dibandingkan pegadaian konvensional. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari Pegadaian Syariah, yaitu satu, dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Yang kedua, dukungan lembaga keuangan seluruh dunia. Yang ketiga, pemberian pinjaman
lunak. Dua, kelemahan atau weakness dari Pegadaian Syariah. Yang pertama, berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil bersifat jujur, yang mana yang akan menjadi bumerang bagi lembaga gadai syariah. Memerlukan metode penghitungan yang sangat rumit, karena menggunakan konsep bagi hasil, Pegadaian Syariah lebih banyak memerlukan tenaga profesional yang handal. Bukan hanya itu, mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islam itu sendiri. 3. Peluang atau opportunity. Peluang dari Pegadaian Syariah adalah munculnya lembaga Pegadaian Syariah atau lembaga keuangan syariah. Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya Pegadaian Syariah. Ancaman atau tren. Ancaman dari Pegadaian Syariah yaitu 1. Dianggap adanya fanatisme agama. Yang kedua, susahnya untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam. Setelah penjelasan tentang Pegadaian Syariah, baik apa itu pegadai, tentang apa itu tugas pokok dari Pegadaian Syariah, dan juga apa kelebihan perbedaan. Satu, dua, tiga. Nah, setelah tadi kita telah mendengar penjelasan tentang Pegadaian Syariah, baik Pegadaian Syariah menurut Kamus Bahasa Indonesia, dan juga tentang tugas pokok dari Pegadaian Syariah, dan juga perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional. Tentu selain yang ketiga tadi, kita juga sudah menjelaskan tentang analisis SWOT tentang Pegadaian Syariah. Nah, jadi sekian dulu penjelasan dari kami. Nah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada kali ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah pegadaian merupakan kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan barang, baik emas atau apapun barangnya yang akan menjadi tanggungan. Nah, jadi barang itu akan diberikan kepada si pemberi pinjaman. Jadi ketika pinjamannya udah selesai dilunasi dan sudah selesai, maka si peminjam bisa mengambil barang yang ditanggungkannya tadi. Dan juga pinjamannya itu memiliki batasan waktu tertentu, dan juga hak dari barang yang tanggungan tadi bisa berubah menjadi hak milik si pemberi pinjaman ketika si peminjam tidak bisa melunasi. Dan juga tugas pokok dari Pegadaian Syariah yaitu adalah supaya menciptakan atau mewujudkan kemaslahatan umat dan juga saling tolong-menolong. Tentunya dengan adanya Pegadaian Syariah ini diharapkan kesejahteraan bersama dan juga bisa mewujudkan harapan dan keinginan orang lain. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari kami berdua, dari teman saya Made dan saya sendiri Muslimah. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video penjelasan materi tentang Pegadaian Syariah ini sampai akhir. Tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan, baik ketika kita belajar sekarang melalui video ini ataupun nanti ketika telah menerapkan ilmu tersebut. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.